Diawali dengan memperlihatkan seorang penembak jitu bernama Swagger dengan satu rekannya yaitu Donnie, di mana mereka berdua sedang menjalankan sebuah misi perdamaian pada zona konflik di Ethiopia. Tepat di atas sebuah bukit yang tandus, mereka terus mengawasi pergerakan kendaraan sweeper dari pasukan pemberontak yang sedang menuju ke arah kamp pasukan Amerika Serikat. Jarak sekitar 1 mil jauh dari dasar lembah tentunya tidak masalah bagi mereka berdua. Bahkan disitulah ketangkasan mereka diuji. Perhitungan yang matang dan ketepatan memilih momen eksekusi benar-benar telah membuat pertahanan lawan berantakan. Command post, this is Viper. Hostile threat down, over. $30 miles an hour, 3 mil lead. Namun entah apa yang terjadi, pusat komando tiba-tiba seperti menganulir keberhasilan Swagger kala itu, bahkan langsung memutuskan komunikasi radionya. Keheranan Swagger semakin bertambah ketika sebuah heli datang, lalu tiba-tiba menghujani mereka dengan tembakan. Padahal pihak intelijen tidak mengkonfirmasi apapun terkait skema penyerangan lewat udara. Lantas dari pihak manakah heli itu berasal? Nanti kita akan tahu jawabannya. Perlawanan yang tidak seimbang telah mengakibatkan tewasnya Donnie, yang merupakan satu-satunya sahabat Swagger yang selalu mendampingi sepanjang perjuangannya. Sontak hal tersebut menyulut kemarahan Swagger dan berhasil menembak jatuh heli tersebut. Tiga tahun kemudian, semenjak misi terakhirnya yang dinilai gagal oleh pihak intelijen, Swagger lebih memilih pensiun dan mengisolasi diri di sebuah rumah gunung yang jauh dari keramaian. Hari-harinya hanya ditemani seekor anjing kesayangannya. Pada pagi itu Swagger kedatangan tamu dari FBI. Mereka adalah Kolonel Isaac Sobari. Dengan susah payah, Pak Isaac membujuk Swagger untuk membuat skema penembakan jarak jauh terkait adanya sebuah rencana pembunuhan terhadap presiden yang berhasil terlacak lewat rekaman transmisi. Dengan kemampuan Swagger ini diharapkan bisa membantu menggagalkan rencana teror tersebut. Nasionalisme seorang mantan prajurit masih melekat kuat pada jiwa Swagger. Akhirnya dia pun bersedia menjalankan misi ini untuk terakhir kalinya. Namun sayang, sepertinya dia tidak begitu menyadari adanya motif terselubung di balik rencana ini. Sekali Swagger, tetaplah Swagger, sang penembak jitu yang masih tidak tergantikan. Singkat cerita, Swagger mulai melakukan survei dan mengamati 3 tempat penting di Amerika, yaitu Maryland, Philadelphia, dan Washington DC. Dari mulai letak kamera pengintai, kecepatan angin, suhu udara, kelembapan, dan jarak tembak pun tak luput dari perhatian Swagger. Bahkan dia menentukan kapan dan di mana dari ketiga tempat itu kemungkinan besar presiden akan dibunuh. Maka Swagger memilih Philadelphia sebagai titik lokasi yang paling memungkinkan terjadi. Diceritakan 2 minggu kemudian, tepat pada hari kunjungan presiden itu, Swagger dibawa kolonel dan pengawalnya memasuki sebuah gedung tak resmi yang kelihatannya seperti ruko-ruko gitu. Dari balik jendela gedung tersebut, Swagger terus menganalisa dengan seksama segala kemungkinan terjadinya teror terhadap presiden. Di sisi lain, sebuah senjata otomatis seperti telah dipersiapkan kelompok rahasia dan mengarahkan larasnya tepat ke posisi presiden, di mana beliau sedang berpidato di atas mimbarnya. Hinggalah saatnya di mana Swagger meyakinkan kemungkinan buruk akan segera berlangsung. Namun tiba-tiba seorang ofisir polisi Philadelphia muncul dan menembaki Swagger dari belakang. Kemudian disusul dengan tembakan jarak jauh yang secara tiba-tiba justru mengenai kepala Uskup Agung Ethiopia ketika beliau mendampingi presiden di samping mimbarnya. Seketika massa pun berhamburan panik. Spontan Swagger menjatuhkan diri dari jendela gedung untuk menghindari serangan ofisir yang terus menembakinya.
Namun sial, 2 butir peluru bersarang tepat di bagian bahu dan pahanya. Kejadian tersebut telah membuat Swagger sadar bahwa ini adalah murni jebakan. Dan bukan hal mustahil jika sang opsir itu pun merupakan bagian dari rangkaian jebakan. Hal itu terbukti ketika sekonyong-konyongnya dia dituduh sebagai eksekutor tembak yang telah menewaskan uskup agung tersebut. Dengan membawa luka tembak di tubuhnya, Swagger berhasil lolos dan menghampiri seorang agen FBI yang sedang memantau situasi. Dia bernama Nick Memphis. Di hadapannya Swagger mengatakan, "Bukan aku pelakunya, aku dijebak." Setelah itu Swagger melumpuhkan Nick Memphis, kemudian merampas senjata dan mobil dinasnya. Sedangkan di gedung itu mereka sibuk memasang senjata milik Swagger, pas pada posisi di mana Swagger berdiri di sana. Sekaligus dijadikan skenario seolah-olah Swagger lah pelaku penembakan tersebut. Namun di sisi lain kegagalan membunuh Swagger benar-benar membuat Pak Ishak Sobari geram. Tak lama pemburuan pun digencarkan. Tim bersenjata profesional pun dikerahkan. Mereka yakin jika saja Swagger gagal ditangkap maka lain lagi ceritanya. Dan yang pasti situasi akan semakin buruk lagi. Sementara itu, keahlian dan keberanian eks-sersan Angkatan Laut ini masih cukup untuk mengelabui kepungan mereka, kemudian langsung menjatuhkan diri ke dalam sungai. Singkat cerita, pelarian Swagger berakhir di rumah seorang janda muda bernama Sarah. Dia adalah almarhum istri temannya yaitu Donnie. Pada awalnya Sarah pun meragukan Swagger karena terpengaruh isu yang bergulir di televisi akhir-akhir ini. Namun Swagger terus berupaya untuk meyakinkan Sarah bahwa sekelompok orang telah menjebaknya. Hingga akhirnya Sarah pun bersedia menerima Swagger dan merawat luka tembak yang telah dialaminya. Di sisi lain, sebagai agen FBI, Memphis tahu persis reputasi dan karir sersan Swagger. Bahkan jiwa nasionalisnya yang sangat kuat, sehingga dia yakin bahwa bukan dialah pelakunya. Melihat terdapat banyak kejanggalan, maka Memphis mencari data dan menggali informasi terkait kasus ini. Namun sayang, segala upaya yang dilakukan Memphis tidak membuahkan hasil. Bahkan berujung pada sebuah upaya penculikan atas dirinya. Di sebuah gudang di pinggir sungai, Memphis diikat dan dihajar habis-habisan. Namun ketika hendak dibunuh, tiba-tiba Swagger datang menolong dengan tembakan jarak jauhnya. Semenjak itulah Memphis rela mengorbankan karirnya dan bersedia menyatukan misi bersama Swagger, yaitu demi membongkar kejahatan berbau konspirasi di tubuh FBI terkait penembakan uskup agung tersebut. Pak Ishak Sobari dan komplotannya kini mulai resah, sehingga mereka membuat strategi apa saja untuk memancing Swagger keluar dari persembunyiannya, termasuk menculik Sarah sahabatnya untuk dijadikan sandera. Tujuannya hanya satu, yaitu membunuh Swagger. Sementara itu, Swagger ditemani Memphis sedang mendatangi seorang ahli balistik dan persenjataan terbaik yang tinggal di sebuah dusun terpencil. Tak disebutkan nama untuk perannya. Namun kemahiran si kakek tua ini membawa titik terang dalam rangka membongkar tokoh di balik penembakan uskup agung. Berdasarkan data yang diunggah si kakek, ternyata pelakunya adalah Mikhail Zerbiak, seorang sniper bayaran yang kini kondisinya sudah lumpuh. Dengan sesama sniper yang terbilang handal pada masanya, tentu Swagger sangat mengenali sosok Mikhail tersebut. What if it's a trap? Singkat cerita, mereka berdua tiba di Virginia. Menyusul adanya informasi bahwa Mikhail sengaja ditempatkan di sana sebagai opsi kedua untuk memancing kedatangan Swagger. Saatnya tiba, Swagger langsung menerobos masuk ke rumah untuk menemui Mikhail. Sambil menodongkan pistol, dia menceritakan semua hal terkait penembakan uskup agung.
Motifnya adalah ketakutan yang berlebihan dari sekelompok penjahat yang takut jika sang uskup membocorkan kejahatannya pada presiden. Dan dalang dari semua ini adalah Kolonel Isaac Sobari dan Charles. Setelah itu, Mikhail menembak kepalanya sendiri hingga tewas. Beruntung, Swigert telah merekam percakapan itu melalui handphonenya. Sementara di luar rumah, pasukan elit militer utusan Kolonel Isaac Sobari datang mengepung dan memaksa Swigert untuk menyerah. Namun faktanya mereka justru malah termakam perangkap bom yang telah Swigert tebar sebelumnya. Untuk kesekian kalinya strategi yang dipraktekkan Pak Isaac dan kawan-kawan ternyata tak mampu untuk melawan keahlian Swigert. Hingga akhirnya terpaksa Pak Isaac harus menerima kesepakatan yang ditawarkan Swigert. Meskipun berat, namun mau tidak mau langkah ini harus mereka tempuh, di mana mereka harus menyerahkan senator sebagai jaminan, demi mendapatkan file rekaman handphone tentang bukti kejahatan mereka selama ini. Singkat cerita, Pak Isaac bersama senator tiba di puncak gunung bersalju, di mana mereka sepakat untuk bertransaksi di sana. Watak penjahat memang maunya menang meskipun dengan cara licik. Mereka menggelandang sarah menjadi bagian dari strategi mereka, bahkan memasang sniper di beberapa titik gunung tersebut. Namun sepertinya Swigert lebih sigap membaca strategi bulus mereka dan berhasil melumpuhkannya. Situasi tersebut membuat si pengawal Pak Isaac teriak frustasi dan menantang Swigert dari kejauhan. Tak diduga tiba-tiba bidikan jitu Swigert memutuskan pergelangan tangannya. Sementara itu, senator pura-pura belaga baik dengan membujuk Swigert untuk bekerja sama dengannya. Dengan tegas, Swigert menyinggung soal kejahatan perang yang terjadi di Ethiopia 3 tahun silam. Dan hal itu cukup jadi tamparan baginya. Di luar dugaan, tiba-tiba 2 helikopter FBI datang untuk menangkap Swigert. Dengan terpaksa, dia menyerah dan membawa perkara ini ke majelis peradilan. Di hadapan hakim dan penuntut, Swigert berusaha membantah bahwa yang dituduh terhadapnya selama ini adalah tidak benar. Bahkan terkait bukti senjata miliknya itu pun hanyalah rekayasa Kolonel Sobari. Karena ketika itu senjata masih pada posisi yang tidak digunakan, dan tidak sembarangan orang bisa menggunakannya. Namun keputusan majelis justru malah meloloskan Kolonel Sobari, dengan dalil materi kasusnya di luar teritori hukum di sana. Tentunya hal itu sangat mengagetkan Swigert. Namun meskipun demikian, hakim memberikan kesempatan pada Swigert untuk mendedikasikan keadilan dengan gayanya sendiri. Alhasil, vonis bebas pun dianugerahkan hakim kepada Swigert. Singkat cerita, malam pun tiba. Scene berpindah ke sebuah villa di mana Sobari dan senator sedang tertawa dengan kebebasannya. Tiba-tiba salah satu pengawalnya jatuh di hadapan mereka dengan lubang peluru di kepalanya. Faham akan isyarat kedatangan Swigert, mereka pun berusaha melindungi diri. Namun kemarahan Swigert kali ini seperti sudah tak kompromi lagi. Alhasil, semua penghuni villa tersebut mati dengan tembakan Swigert. He's under the floor. You out of your mind. Exactly. Tak cukup dengan itu, dia pun sempat membocorkan instalasi gas, kemudian meninggalkannya. Dalam hitungan detik, hancurlah semua. Sementara itu, Swigert menghampiri Sarah yang sedang menunggunya di mobil. Film pun selesai.